Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrijal Nasution, salah satu dosen di Institut Teknologi Sumatera. Saya bergabung di program studi teknologi pangan sejak tahun 2020 bulan Agustus. Bidang keahlian saya adalah ilmu dan teknologi pangan. Pada video ini, saya akan menyampaikan penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu teknologi dan pengolahan susu. Video ini akan memuat yang pertama, penjelasan mengenai mata kuliah yang meliputi DIA, Delivery Interaction and Assessment. Kedua, video micro teaching pembelajaran. Mata kuliah teknologi dan pengolahan susu merupakan mata kuliah semester 5 dengan kode mata kuliah TP3523. Kemampuan akhir yang diharapkan subjek PMK berasal dari capaian pembelajaran lulusan program studi yang dikelompokkan ke dalam sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPMK mata kuliah ini terdiri atas yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan dan menyelesaikan proses pengolahan dan penanganan susu. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan persoalan pada tahapan pada pengolahan susu dan pengolahan produk turunan susu. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan teknologi untuk memecahkan masalah pada produk susu dan produk turunan susu serta memodifikasi susu dengan mengaitkan ilmu-ilmu dalam bidang rekayasa, mikrobiologi, serta kimia dan gizi pangan. Mata kuliah ini diajarkan oleh tim teaching baik secara daring maupun luring. Materi yang diajarkan berasal dari berbagai referensi yang meliputi 1. Definisi dan karakteristik susu, 2. Komposisi gizi susu, 3. Mikrobiologi dalam susu, 4. Produk susu cair, 5. Pengawetan produk susu cair, 6. Produk susu kondensasi, 7. Produk susu evaporasi, 8. Produk susu bubuk, 9. Produk susu fermentasi, 10. Produk yogurt dan kefir, 11. Produk keju, 12. Produk butter, 13. Produk ice cream, 14. Peralatan penanganan dan pengolahan susu. Pada video micro teaching, saya akan menyampaikan kuliah pada salah satu pertemuan. Pada pertemuan pertama, mata kuliah ini kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menguraikan definisi susu dan karakteristik susu (CPMK 1). Bahan kajian meliputi definisi susu, karakteristik susu, serta sifat fisik dan kimia susu. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah dengan metode klasik atau ceramah dan diskusi secara daring menggunakan Zoom dengan sumber belajar dari referensi yang tersedia. Estimasi waktu meliputi tatap muka 2 kali 50 menit, tugas terstruktur 2 kali 60 menit, serta belajar mandiri 2 kali 60 menit. Kriteria dan bentuk penilaian berupa tes tertulis berbentuk kuis dan UTS di pertengahan kuliah, penilaian tugas terstruktur individu atau kelompok, bobot pertemuan pertama sebesar 10%. Adapun nilai akhir berasal dari kuis, UTS, UAS, tugas individu atau kelompok yang disampaikan dalam kontrak perkuliahan. Sekian penjelasan terkait mata kuliah. Selanjutnya adalah video micro teaching yang dilaksanakan secara daring sebagai berikut. Ya, oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Semoga hari ini teman-teman semuanya sehat ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan kuliah ya pada mata kuliah teknologi dan pengolahan susu, gitu ya. Jadi nanti kalian akan masuk pada pertemuan pertama ya, yang akan membahas beberapa materi ya. Nanti akan kita lihat pada slide saya. Saya akan share screen. Ya. Slide saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Ya, oke, baik ya. Jadi berdasarkan rencana pembelajaran semester, kita bisa lihat bahwa di pertemuan pertama ya, kalian nantinya akan belajar terkait materi definisi susu, karakteristik susu, sifat fisik dan kimia susu, gitu ya. Diharapkan ya, kemampuan akhir yang kalian dapatkan adalah mahasiswa mampu menguraikan definisi susu dan karakteristik susu itu sendiri. Gitu ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi dan kalian juga bisa langsung bertanya gitu ya. Jadi diskusinya bisa langsung disampaikan gitu ya. Dan kita hari ini kuliah secara daring menggunakan Zoom. Gitu. Nanti akan saya berikan tugas individu dan juga tugas kelompok ya.
untuk kalian bisa belajar juga di rumah. Ya. Materi hari ini ya kalian nantinya akan ada kuis serta diikutkan dalam ujian tengah semester ya materi hari ini. Kemudian bobot penilaian pada hari ini 10% dari total semua materi ya. Oke, baik ya. Karena ini siang ya, saya akan melatih fokus kalian dulu. Kan sudah melihat di slide ya. Tenang ya, itu bukan gambar sapi yang lagi selfie atau seperti apa, tapi kalian bisa lihat ada gambar sapi ya sebagian tubuhnya dan juga ada gambar susu ya. Nah, saya punya pertanyaan. Silahkan tuliskan di kolom chat Zoom ya. Siap-siap tulis di kolom chat Zoom siapa nih apakah fokus atau tidak ya. Silakan langsung dituliskan dan dikirimkan ketika saya sudah bertanya ya. Sapi minumnya apa? Silakan dituliskan di kolom chat segera ya. Oke ya, jawabannya adalah air ya, benar ya. Ternyata semuanya masih pada fokus ya, berarti masih masih semangat nih untuk belajar ya. Biasanya kalau siang-siang itu kan sudah tidak fokus, tapi di sini hampir semuanya benar ya. Karena terkadang saya bertanya ke orang lain itu, kalau sapi minumnya apa? Susu gitu ya. Padahal sapi juga minumnya air. Tapi kalau anak sapi ya jelas minumnya susu gitu ya, sama seperti anak manusia. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, berbicara mengenai susu, tentu banyak sekali produk gitu ya terkait susu tersebut. Kalau misalnya kalian searching gitu ya, misalnya di Google ya, dan kalian melihat sangat banyak jenis susu yang muncul ya, berbagai produk jenis susu gitu ya. Padahal keyword yang kita masukkan hanya susu gitu. Kita lihat di sini yang muncul mayoritas adalah susu yang berada di wadah, khususnya gelas dan berwarna putih ya. Di sini ada susu yang sedang dituang ke dalam gelas gitu ya. Susu yang sudah di botol seperti ini dan ada juga susu yang di dalam kemasan. Misalnya ini ya, susu kemasan kotak gitu ya. Ada juga di sini susu beruang ya. Tentu susu beruang itu bukan dari beruang ya, eh, karena kalau susu beruang ya buat anak beruang gitu ya dan jumlahnya juga nggak banyak gitu ya. Karena susu yang kita produksi itu ya jelas yang komoditas ternaknya itu banyak gitu. Di sini juga ada susu dengan gambar kambing, berarti kan sebenarnya susu itu nggak cuma dihasilkan sapi gitu ya, tapi juga dihasilkan oleh ternak lain misalnya kambing gitu. Dan di sini ada seorang YouTuber nih yang sedang minum susu. Gitu. Ya, kalau kita searching sebagai susu, ya. Kemudian kita searching lagi coba di Google susu segar. Ternyata yang muncul sama aja nih, gitu. Padahal susu dan susu segar itu berbeda, gitu ya. Kalau kita searching di sini susu segar, yang muncul tetap mayoritas susu yang berwarna putih dan dia ada di dalam gelas. Tapi tetap ada yang di dalam kotak gitu ya, susu kotak seperti ini, gitu. Coba dari dua slide ini, susu dan susu segar, kalian sudah bisa membedakannya nggak? Atau kalian sebenarnya belum bisa gitu? Karena memang kalau yang kita searching di Google pasti yang muncul tetap susu segar, susu, yang muncul susu gitu ya. Kalian bisa membedakannya tidak? Belum, Belum, Pak. belum ya. Oke. Nah, memang saya juga kalau misalnya apa namanya berdasarkan gambar-gambar tersebut belum bisa gitu ya. Makanya nanti kita akan belajar nih terkait definisi beberapa jenis susu gitu ya, termasuk susu, susu segar gitu ya. Nah, kita coba perbesar lagi beberapa jenis produk susu yang ada di Google search engine tadi gitu ya. Di sini ada beberapa jenis susu dan beberapa jenis produk susu. Kita mulai dari yang mana nih? Siapa yang biasa meminum Cimori? Ada di sini? Ya, paling Saya suka Pak. Cimori ya. Yang biasa minum susu Greenfield? Ada? Jarang nih. Jarang ya. Susu Bir Brand?
Jarang ya. Susu kental manis Frisian Flag? Saya, Pak. Ya. Ada juga ya. Saya, Nah, ternyata walaupun ini semua dikatakan susu ya, tapi ini semua jenisnya berbeda. Gitu ya. Sebelum kita lihat definisi susu sesungguhnya, coba kita pahami dulu beberapa produk yang sudah ditampilkan di sini. Kalau kita lihat di sini, produk Greenfield ya. Greenfield itu beberapa jenis susu dijual ya. Salah satunya ini yang kemasannya berwarna hijau. Di sini tulisannya adalah full cream milk. Ya, itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya berarti susu krim penuh gitu ya. Susu krim penuh. Apa tuh susu krim penuh? Ya, berarti dia susu yang krimnya masih utuh gitu ya, belum dipisahkan ya. Kemudian ada istilah lagi UHT milk. Ultra high temperature milk. Susu yang sudah disterilisasi dengan teknik UHT gitu ya. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya susu ini adalah susu full cream gitu ya, dan sudah disterilisasi secara UHT gitu ya. Berbeda tentu nanti dengan susu segar. Ini bukan susu segar lagi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat Cimory nih yang paling kalian sukai, mungkin nggak cuma susu rasa, tapi produk fermentasi misalnya yogurt Cimory gitu ya, kalian juga suka. Nah, kita lihat di sini produk Cimory. Di sini ada tulisan nih, kalian bisa lihat made from fresh milk. Apa artinya? Dibuat dari susu segar ya. Yang menunjukkan bahwa produk ini dibuat dari susu segar, tapi bukan berarti produk Cimory ini ya bukan berarti susu segar, dia dibuatnya saja dari bahan baku susu segar gitu ya. Kemudian ini ada tulisan coklat, berarti rasa coklat. Kemudian ada tulisan lagi nih di bawahnya nih, kalian bisa lihat di sini susu UHT rasa coklat gitu ya. Berarti susu ini susu yang disterilisasi dengan cara UHT. Ya, sterilisasi itu kan sudah tahu ya di mata kuliah mikrobiologi pangan, salah satu pengawetan yang dilakukan agar tidak ada lagi mikroba yang tumbuh sehingga pangan itu tidak rusak. Sehingga kalau di sini susu itu tidak rusak. Ya. Ya, jadi ini bukan susu segar ya, ini susu Cimory yang diberi rasa coklat yang terbuat dari susu segar. Lalu apa susu segar? Ya, kalau susu aja itu apa gitu? Nanti kita lihat. Ya. Kita lanjut dulu ke produk berikutnya. Ini ada produk beer brand. Ya, tentu kalian harus tahu sebagai mahasiswa teknologi pangan, gitu ya. Ini bukan susu yang dihasilkan dari beruang. Tapi mungkin masyarakat tertentu masih ada yang paham bahwa susu ini adalah susu beruang, gitu ya. Atau menyangkanya karena kemasannya berbeda dengan yang lainnya ini kaleng gitu ya. Ini terlihat sangat mahal atau terlihat sangat istimewa, ada sesuatu yang berbeda atau memiliki khasiat sangat bagus. Padahal sama-sama saja. Kita bisa lihat di sini, ini juga dia dihasilkan dari susu dari ternak sapi, bukan dari ternak beruang. Kita bisa lihat ya tulisannya, ready to drink milk. Berarti susu yang sudah siap minum. Susu steril. Jadi sama aja, sudah disterilisasi. Sama seperti susu ya Cimory maupun Greenfield. Gitu. Tapi perbedaannya dia dikalengkan. Gitu. Pada beberapa kasus ketika pandemi COVID, gitu ya, produk beer brand menjadi di beberapa tempat itu mahal, langka, diserbu, gitu ya, karena mereka masyarakat itu beranggapan bahwa ini bisa menghilangkan atau menyembuhkan, mencegah penyakit COVID tersebut. Padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi memang susu kalau kita pelajari secara karakteristik atau komposisi kimia, dia mengandung nutrisi atau gizi dan komposisi kimia misalnya protein, lemak, vitamin, mineral yang bermanfaat untuk tubuh, yang juga bisa mungkin meningkatkan imun sehingga segala penyakit termasuk COVID itu bisa dicegah. Ya kalau misalnya kita bisa lihat komposisinya antara beer brand dengan produk lain sama, harusnya khasiatnya akan sama, gitu ya. Tapi ini di branding dengan kaleng, gitu ya. Kemudian ini ada gambar lagi nih, Frisian Flag kental manis, ya. Atau kalian bisa mengenal susu kental manis atau creamer kental manis.
gitu ya. Di sini nggak ada kata-kata susu lagi nih, karena sebenarnya kalau produk yang jumlah susunya sedikit itu sulit untuk dikatakan sebagai produk susu, gitu ya. Belum lagi gambar yang di atas nih, yang di atas kira-kira gambar apa? Kan bisa lihat ya, gambar susu yang diperah dari ternak, Sapi. ya sapi ya. Kira-kira ini susu UHT, susu segar atau susu apa? Ada yang sudah tahu belum? Susu segar. Segar. Susu segar ya. Kenapa kira-kira? Karena Oh, masih iya. Karena belum ada apa Belum ada perlakuan. belum ada perlakuan ya. Oke, nanti kita lihat nih. Karena kan terlihat masih ragu-ragu. Apa sih sebenarnya susu segar dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada produk-produk lainnya, misalnya produk fermentasi, gitu ya. Ini sangat panjang nih supaya kalian tahu bahwa susu itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Ya, oke kita lanjut. Nah, terkait susu segar, kita bisa lihat di sini definisinya, ya, yaitu cairan. Berarti kalau susu itu berarti produk cair gitu kan, cairan dari ambing. Ambing itu tahu ya, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya. Ya intinya hewan ternak yang bisa menghasilkan susu. Yang sehat, kalau ternak yang nggak sehat, itu juga tidak bisa dikatakan susu segar. Ya. Yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar. Kalau pemerahannya dia salah, ternaknya stres, itu nggak segar lagi. Yang kandungan alamiah tidak dikurangi. Misalnya tadi ada istilah full cream, kan tidak ada yang dikurangi. Ya. Atau ditambah sesuatu apapun. Jadi nggak boleh ada yang ditambah, gitu ya, pengawet dan lain sebagainya. Dan belum mendapat perlakuan apapun. Kan tadi kalau yang tadi ada beberapa yang disterilisasi, ya, yang sudah diberikan perlakuan. Jadi bukan lagi susu segar tuh, kalau sudah ada UHT-nya. Walaupun di Cimory tulisannya besar sekali ya, made from fresh milk, fresh milknya besar gitu ya, seolah-olah itu susu segar, gitu ya. Di sini belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Jadi kalau susu segar masih boleh didinginkan. Gitu ya. Tadi jadi kalau kita lihat gambar itu benar ya, yang diperah ini masuk ke dalam kategori susu segar. Kalau yang lain belum tentu, bukan gitu ya, karena ini udah UHT dan ini juga bukan susu, sudah disterilisasi. Termasuk juga yang bawah, kita nggak tahu ya, karena di sini nggak ada ya, yang bawah ini yang pojok kiri tidak ada keterangan apakah dia susu UHT atau susu pasteurisasi atau susu segar. Seperti itu ya. Nah, jadi susu segar adalah seperti yang telah saya sampaikan tadi. Sampai sini sudah dipahami terkait apa itu susu segar? Sudah ya? Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kita searching susu dan juga susu segar menunjukkan gambar yang berbeda, gambar yang sama, tapi ternyata definisi susu dan susu segar itu berbeda. Kita bisa lihat di sini ya, yang atas ini adalah susu ya. Kalau yang bawah itu susu segar. Kita bisa lihat atau cari tahu perbedaannya. Tadi kita sudah tahu apa itu susu segar. Sekarang kita lihat apa itu susu saja ya. Kalau di sini susu adalah cairan dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya. Ya, jadi ternak-ternak tersebut sama saja sebenarnya setiap susu, gitu ya. Bisa dari sapi ataupun yang lainnya, baik segar maupun yang dipanaskan. Tapi kalau susu itu termasuk yang segar juga yang dipanaskan, ya, melalui proses apapun, gitu ya. Nah ini yang paling umum adalah pasteurisasi, UHT atau ultra high temperature, atau sterilisasi. Ya, pasti kalian juga sudah tahu ya terkait apa perbedaan pasteurisasi dengan UHT. Biasanya perbedaannya adalah di suhu, ya, dan tujuannya pasti berbeda. Kalau sterilisasi tujuannya membunuh semua mikroba, kalau pasteurisasi hanya membunuh sebagian. Gitu ya. Tujuan ini adalah agar produk khususnya susu itu awet. Ya, jadi kita bisa membedakan antara apa itu susu dan susu segar. Kalau susu segar belum mendapat perlakuan apapun, gitu ya, hanya boleh didinginkan, gitu. Jadi sudah tahu ya apa perbedaan susu dan susu segar. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas? Cukup, Pak. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai karakteristik susu. Ya, sebenarnya banyak karakteristik susu. Salah satunya bisa kita lihat dari syarat mutu yang ada pada susu tersebut.
Ini syarat mutu yang saya ambil dari SNI ya, yang menjadi salah satu acuan di Indonesia. Gitu ya. Mulai dari yang pertama ada berat jenis ya, kadar lemak minimum, kadar bahan kering tanpa lemak minimum, kadar protein minimum ya, warna, bau, rasa, kekentalan, derajat asam, pH, uji alkohol, cemaran mikroba maksimum, jumlah sel somatis, residu antibiotika, pemalsuan, titik beku, uji peroksidase, dan cemaran logam. Sangat banyak. Mungkin ada lagi karakteristik yang lain yang belum ada di sini. Tapi kalau berdasarkan syarat mutu yang ada di SNI ini, kita bisa lihat beberapa karakteristik susu, khususnya ini adalah karakteristik susu segar yang bisa juga ada pada karakteristik susu yang lain. Ya, yang pertama kita bisa lihat di sini kadar lemak minimum. Kadar lemak itu kan salah satu komposisi kimia, ya, karakteristik kimia dari susu. Ya, di sini misalnya untuk susu segar dia syarat minimumnya 3%. Gitu. Kalau misalnya dia kurang, misalnya jumlahnya 1%, dia berarti bukan lagi susu segar, ya. Mungkin saja lemaknya sudah dipisah, sehingga kalau lemaknya sudah dipisah, dia bukan lagi susu segar karena sudah memperoleh perlakuan. Biasanya dia dikenal dengan istilah susu skim, gitu ya. Nah, kemudian lagi misalnya kadar protein minimum 2%, 2,8%. Ya, berarti kalau susu yang minimum segini, walaupun dia cair, pastikan komposisi terbanyaknya adalah air ya, tapi komposisi proteinnya juga harus tinggi, ya, 2,8%, karena susu merupakan produk yang dicirikan dengan kadar protein tinggi, makanya dia sebagai sumber protein, gitu ya. Kalau misalnya sebagai sumber karbohidrat ya nasi misalnya, gitu ya. Di sini kita juga bisa lihat nih karakteristik lain, misalnya adalah batas cemaran. Di sini ada cemaran mikroba dan juga logam. Jadi yang ada pada susu segar kalau sebagai syarat mutu di sini ya, itu nggak boleh lebih dari batas maksimum beberapa cemaran ini mikroba, misalnya total plate count, Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, ya, yang tentunya ini nanti perlu diuji di lab ya, dan akan kalian lakukan juga biasanya di beberapa praktikum ya, di praktikum mikrobiologi pangan ataupun untuk yang kimia di praktikum KBP seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Cukup jelas ya. Nah, tadi kan itu syarat mutu ya Pak. Emang sebenarnya mutu itu apa? Nah, kenapa saya mengaitkan mutu dengan karakteristik? Karena kita bisa lihat ya di sini mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar karakteristik atau kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, dan minuman. Ya, jadi mutu ini dia biasanya berasal dari karakteristik ya. Karakteristik apa saja? Mulai dari keamanan pangan, kandungan gizi, dan juga standar perdagangan. Gitu ya. Tidak hanya melulu gizi, tapi standar perdagangan agar dia bisa dipasarkan secara nasional, misalnya, atau bahkan dipasarkan keluar untuk diekspor, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai susu segar tadi, ini beberapa karakteristik. Antara jenis ternak juga berbeda, ya. Misalnya sapi segar, kemudian ini ada susu kuda segar. Berbeda nih, kadar lemak susu. Kalau susu sapi tidak boleh kurang dari 3% sesuai dengan SNI tadi. Tapi kalau susu kuda segar tidak kurang dari 1,3%. Ternyata kadar lemak pada susu itu pada kuda di sini bisa lebih kecil gitu ya. Tapi kalau kadar proteinnya bagaimana? Kita bisa lihat ya. Tadi kan ini lemak pada yang susu sapi, ini lemak pada susu kuda. Ya. Kemudian yang protein pada susu sapi dan kuda segar bagaimana? Kalau yang susu sapi tidak kurang dari 2,8, kalau yang pada susu kuda tidak kurang dari 2%. Berbeda ya. Tentu syarat-syarat tersebut berbeda, karakteristiknya berbeda. Tidak hanya antara susu segar dengan susu pasteurisasi, susu sterilisasi, tapi antara jenis ternak juga pasti akan berbeda. Gitu ya. Makanya karakteristik itu penting kalian pelajari sehingga nantinya bisa membuat sebuah produk yang sesuai dengan standar gitu ya, tergantung dari bahan bakunya juga ya. Oke, baik. Dan kalau kalian melihat lagi nanti di kategori pangan susu, ya, di standar kalian bisa akses di standarpangan.go.id ini, ya, ini sangat banyak tuh, tidak hanya susu segar dan susu saja, ada definisi-definisi untuk produk-produk susu dan analognya, gitu ya, atau produk semacamnya. Kemudian
produk susu dan minuman berbasis susu, misalnya susu plain. Ya, susu plain itu banyak nih. Plain itu tanpa rasa ya, belum ditambahkan BTP perasa gitu ya. Ada susu segar tuh, ada susu pasteurisasi, ada susu UHT, susu steril, susu skim, ya. Bahkan susu skim ada yang susu skim sebagian, ya mungkin ya. Kemudian susu lemak nabati dan lain sebagainya. Gitu ya. Tadi sudah kita singgung apa itu susu dan juga susu segar. Yang lainnya kalian bisa baca sendiri di sumber yang ini, ya. Kemudian ada susu kental dan analognya, tuh banyak juga di sini. Dan lain sebagainya untuk kategori pangan pada produk susu. Kalian bisa cek masing-masing. Ya. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena nanti kalian saya berikan tugas ya. Jadi kalian bisa mengerjakan di rumah dan kalian juga bisa belajar. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya menyampaikan tugas terkait tugasnya? Cukup jelas ya. Oke. Kita lanjut saja ya. Jadi yang pertama kalian mengerjakan tugas individu ya. Masing-masing dari kalian silakan dikerjakan ya. Apa yang dikerjakan? Yang pertama, kalian silakan mencari 3 produk susu yang sering saudara konsumsi. Ya, tadi kan saya tanyakan tuh, kalian suka Cimory atau Greenfield atau apa? Atau jangan-jangan kalian punya merek tersendiri, gitu ya. Nah, kemudian 3 produk susu tersebut silahkan kalian kategorikan berdasarkan kategori pangan yang tadi kalian bisa akses pada link standarpangan.com. Ya, silahkan dikerjakan di Word. Yang pertama, kalian tambahkan gambar atau foto produk. Kemudian tuliskan kategori pangan dan penjelasannya, ya. Kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom yang sudah saya share juga di Telegram, ya. Besok maksimal sampai jam 3, gitu ya. Terkait tugas individunya jelas? Jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian satu lagi ini adalah tugas kelompok, ya. Tugas kelompok silakan kelas ini dibagi menjadi 2 atau 4 kelompok, ya. Kemudian setiap kelompok membuat tulisan yang memuat definisi dan syarat mutu susu pada 2 negara. Gitu ya, misalnya tadi SNI dengan standar yang ada di Malaysia atau SNI di Indonesia dengan syarat di Australia. Karena nanti berbeda-beda gitu ya, sehingga kalian bisa menentukan definisi dan syarat mutu yang ada pada susu setiap negaranya yang merupakan karakteristik susu itu sendiri. Ya. Tugas ini silakan dikerjakan dalam Word, dikumpulkan minggu depan sebelum kelas dimulai ya pada Google Classroom kelas ya. Nanti kita bisa diskusikan di minggu depan. Oke. Terkait tugas kelompok jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas kelompok dan tugas individu? Tidak ada ya? Cukup, Pak. Ya, oke, baik. Saya rasa perkuliahan kita hari ini cukup. Saya akan stop share ya. Saya juga akan melakukan screenshot. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sekian video ini yang berisikan penjelasan mata kuliah dan video micro teaching. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.